Halo semuanya, perkenalkan nama saya Finalda Faruki, NIM 211-40141, kelas B semester 5, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA SD. Selamat menyaksikan! Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar di tema 2, subtema 1 tentang rukun dalam perbedaan dan pembelajaran ke-1. Nah, sebelum kita masuk dalam materinya, Ibu akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita hari ini. Di mana yang pertama itu, adik-adik mampu mengetahui tentang tumbuhan dan habitatnya, dan mampu mengetahui juga bagaimana cara tumbuhan beradaptasi dengan tepat. Yang kedua itu, adik-adik mampu mengetahui tentang cara tumbuhan beradaptasi dan bagaimana melindungi diri di lingkungannya dengan benar. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ibu harap adik-adik dapat menyimak dengan baik dan mengerti apa yang Ibu sampaikan tadi ya. Nah, adik-adik, kita ketahui bersama dulu apa itu adaptasi adik-adik. Nah, adaptasi adalah penyesuaian diri yang dilakukan makhluk hidup terhadap lingkungannya sebagai bentuk mempertahankan diri atau hidupnya adik-adik. Nah, adik-adik, di sini Ibu akan membacakan sebuah cerita ya, di mana pagi itu Udin dan teman-temannya sedang bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya adik-adik. Nah, meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, namun perbedaan tidak menghalangi mereka untuk belajar bersama-sama. Nah, adik-adik, di mana Udin dan teman-temannya pergi ke perpustakaan umum untuk mencari informasi tentang tumbuhan dan habitatnya. Nah, adik-adik, dari cerita yang Ibu sudah bacakan untuk kita semua, di mana adik-adik perbedaan itu tidak menjadi sebuah persoalan untuk kita bergaul atau berteman dengan siapapun itu. Nah, adik-adik, di sini kita akan ketahui bersama-sama ciri-ciri tumbuhan dan bagaimana tumbuhan beradaptasi serta habitatnya. Nah, di sini adik-adik Nah, adik-adik, gambar yang pertama ini adalah pohon bambu adik-adik. Nah, ini pohon bambu. Nah, adik-adik, pohon bambu ini mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu yang halus dan tajam, serta bulu yang tajam itu terdapat pada batang, dan bulu-bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Nah, adik-adik, berdasarkan habitatnya, tumbuhan ini dapat dibagi menjadi 3 jenis adik-adik. Di antaranya yang pertama, hidrofit. Nah, apa itu hidrofit adik-adik? Jadi hidrofit itu adalah tumbuhan yang menyesuaikan diri pada lingkungan di perairan. Contohnya pada kangkung adik-adik. Nah, di sini contohnya pada kangkung. Nah, kita lihat bersama contohnya pada kangkung adik-adik. Nah, adik-adik, ciri-ciri dari tumbuhan kangkung ini adalah di mana bagian tubuhnya ada di permukaan air adik-adik. Jadi akarnya itu berada di air dan memiliki rongga udara yang dalam serta batang atau tangkai daun, dan di mana daunnya muncul di permukaan air. Nah, yang kedua itu adik-adik, yaitu hygrofit. Nah, apa itu hygrofit? Hygrofit adik-adik, hygrofit adalah tumbuhan yang hidup di tanah yang lembab. Nah, contohnya itu pada tumbuhan pakis adik-adik. Ini adalah tumbuhan pakis. Nah, tumbuhan pakis ini hidup di daerah yang lembab dan di mana tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Nah, batang pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah, dan yang muda umumnya melingkar atau menggulung adik-adik. Nah, yang ketiga itu xerofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Contohnya pada tumbuhan lidah buaya adik-adik. Ini gambar tumbuhan lidah buaya. Nah, tumbuhan lidah buaya ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah
bentuk menjadi duri, sisik, bahkan tidak mempunyai daun. Nah, di mana batangnya tebal dan punya jaringan untuk menyimpan air, serta akarnya panjang untuk dapat bertahan hidup, karena tumbuhan perlu menyesuaikan dan melindungi dirinya agar tetap bertahan hidup, adik-adik. Nah, adik-adik, sekian dulu ya pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini tentang ciri-ciri tumbuhan dan bagaimana cara beradaptasi tumbuhan serta habitatnya, semoga adik-adik bisa mengerti dengan baik ya. Dan jangan lupa adik-adik harus rajin belajar di rumah biar menjadi anak yang pintar. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.